Berarti drone ini bisa menurunkan pelepah bisa ya Pak? Kemudian memanen buah bisa, itu bisa. Kemampuan dia juga cukup cepat nih, sekitar tadi mungkin gabungan antara pelepah dan buah 50 detik begitu kan per pohon. Jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia, ini jauh lebih efektif. Selamat datang teman-teman di episode Sawit Insight Podcast yang kali ini kita bersama Dr. Andi, beliau dari Unhas, dari robotik dan mekatronika. Kali ini kita akan membahas hasil riset beliau berkaitan dengan inovasi drone untuk panen kelapa sawit. Jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa tanaman sawit yang sudah tinggi dan menggunakan egrek panennya ini sedikit mengalami tantangan berkaitan dengan SDM yang ada untuk memanen tanaman sawit yang sudah tinggi, serta alat panen yang ergonomis juga yang memang dari sisi pemanen ini nyaman. Nah, untuk menghadapi salah satu tantangan ini, ternyata sudah ada inovasi terbaru hasil riset yang sudah mumpuni dan sudah diuji berulang kali berkaitan dengan penggunaan drone nih untuk inovasi panen kelapa sawit di tanaman yang tinggi. Baik, selamat datang Pak Andi, Dr. Andi di Sawit Insight Podcast. Nah, kali ini kita kemarin sempat berkomunikasi dengan Pak Andi melalui BPDP dan alhamdulillah sudah kita jalin via telepon. Ini sangat menarik yang menurut kami publik harus tahu gitu, Pak. Karena sejujurnya banyak hasil-hasil riset yang ya mohon izin berhenti di buku atau di laporan, di tulisan begitu, Pak. Atau di laboratorium itu sendiri gitu. Sementara di industri itu juga butuh inovasi-inovasi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kiranya berkenan untuk menyampaikan sekilas profil Pak Andi, baik dari pendidikan, kemudian pengalaman, dan kontribusi yang Pak Andi sudah berikan untuk Indonesia secara umum. Silakan Pak Andi. Terima kasih, Mas Danang. Pertama-tama, saya ucapkan syukur Alhamdulillah. Ini sudah diberikan kesempatan untuk melakukan sharing, ya, sharing knowledge, ya. Lebih tepatnya saya istilahkan sebagai sharing knowledge, agar supaya apa yang kita lakukan dalam hal riset ini bisa diketahui oleh publik secara luas. Dan insya Allah itu akan memberikan dampak secara langsung nantinya. Uh, saya ingin memperkenalkan dulu profil saya. Saya Amijoyo Mokhtar, Andi Amijoyo Mokhtar sebagai Kepala Laboratorium Robotics, Mechatronics and Control di Teknik Mesin Unhas. Saat ini kami mengembangkan uh, melaksanakan beberapa proyek, ya, baik itu yang utama karena lab ini merupakan lab riset, ya, sehingga mulai dari riset dasar hingga terapan itu kita lakukan, ya, dan kita juga memiliki sekitar 15 mahasiswa di lab, dengan tenaga inti itu sekitar 7 orang, ya, mahasiswa S1, S2 hingga S3. Nah, saya menyelesaikan S1 saya di Teknik Mesin Unhas mulai 94 hingga tahun 99, kemudian melanjutkan S2 di Ohio State di Amerika mulai tahun 2000, ya, dan sempat berkecimpung atau bekerja di perusahaan oil and gas di BP Oil di Columbus. Kemudian tahun 2010 saya kembali ke Indonesia dan melanjutkan sebagai dosen di Universitas Hasanuddin 2011, ya, dan melanjutkan S3 di Ehime University Shikoku di Jepang tahun 2012 hingga 2016, dan hingga saat ini kami membimbing beberapa mahasiswa, dan alhamdulillah mereka semua sudah sustain, ya, dalam penelitian masing-masing, ya. Nah, jadi izin untuk menyampaikan bahwa mengapa sawit ini cukup signifikan. Perlu kita ketahui, ini
general knowledge bahwa sawit ini merupakan salah satu pendapatan negara yang tertinggi, ya, di luar dari minyak tambang, ya. Ini hasil bumi yang tertinggi, ya. Dan ini perlu kita sebenarnya sokong atau support, ya, di samping banyak, walaupun ada hal-hal yang istilahnya uh, black campaign lah tanda kutip, ya terkait dengan sawit ini di luar yang banyak yang tidak senang, tetapi kita berusaha bagaimana agar produksi sawit kita ini bisa optimal. Nah, salah satunya dari kami lewat pendekatan teknologi, yaitu untuk pasca panen, ya, penggunaan drone sawit. Nah, eh, Mas Danang, ini merupakan inovasi yang pertama. Ya, kami sudah melakukan beberapa kajian, literatur review, dan ini alhamdulillah sangat challenge ini kita sudah kembangkan sejak setelah COVID, ya. Setelah COVID itu kan masa vakum, itu kita banyak istilahnya merenung. Kalau di Kementerian Saintik Dikti itu ada namanya dulu itu adalah Merdeka Belajar, ya. Jadi semuanya itu kita berusaha untuk mengeksplor apapun hal uh, yang terkait dengan pengembangan teknologi. Di sawit sendiri, eh, saya biasa berkunjung ke Kalimantan, ya, dengan Sumatera beberapa waktu yang lalu. Kita lihat hamparan luas lahan sawit itu, ya, sepanjang luas mata memandang, ya, kayak melihat laut, ya. Nah, kalau kita mau melihat potensinya yang begitu besar, ya, yang menjadi challenge sekarang ini salah satunya adalah bagaimana pasca panennya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya biasa ke daerah melihat apalagi namanya teknologi, petani-petani kita, ya, yang terkait dengan sawit. Em, Metodenya itu kadang petani itu hanya memiliki lahan dengan pohon sawitnya, tetapi ada buruhnya, ada tenaga dari luar yang membantu dia untuk membersihkan, melakukan pemanenan dan lain sebagainya. Nah, olehnya itu kita berusaha mencari terobosan, ya, mencari terobosan bagaimana supaya ada efektivitas waktu dari nilai harga, dari nilai waktu dan efisiensi. Ya, karena sekarang kita perhatikan jangankan sawit, walaupun di lahan sawah pun, ya, itu tenaga manusia itu sudah mulai berkurang. Nah, ini sawit ini challenge karena sebenarnya ini bisa kita katakan masuk dalam kategori tanaman hutan. Jadi tidak banyak orang yang mau berkiprah atau langsung masuk ke panen sawit ini. Nah, olehnya itu dengan pendekatan teknologi drone, kita berharap bahwa pembersihan dalam hal ini pemotongan pelepah maupun buah sawit itu kita bisa lakukan dengan teknologi drone tersebut. Baik, terima kasih Pak Andi pengantarnya nih. Jadi emang menarik banget ya kemarin diskusi kita juga. Ya sawit terus dipanen nih setiap hari. Tapi SDM yang berkenan untuk memanen sawit itu juga sudah mulai turun. Itu menjadi challenge tersendiri. Nah kemudian Pak Andi hadir membawa, ini kayaknya bisa nih pakai drone dan robot. Yang mungkin kita pengen tahu Pak di awal, apakah ini drone memang katakanlah sudah ada vendor sebelumnya, kemudian Bapak mendesain alat potongnya, atau memang full dari drone-nya juga ini sudah menjadi satu produksi dari Pak Andi nih, begitu? Oke. Jadi untuk drone ini sendiri kita berawal dari riset laboratorium, ya. Jadi belum ada vendor sama sekali. Nah, kemudian ide ini kami sampaikan pada saat tim Litbang BPDP datang berkunjung ke Unhas tahun awal 2023. Nah, kami coba secara bertemu langsung dan menyampaikan gagasan ini. Uh, Waktu itu dari tim Litbang BPDP mengatakan silahkan, ini ide yang bagus, ya, dan realistis, ya, reliable, dan Bapak bisa mengajukan kalau berkenan untuk masuk ke GRS.
Sejak saat itu kita yang awalnya hanya di atas kertas, kita melakukan perhitungan, ya, istilahnya gambar desainnya, kemudian perhitungan matematiknya, kinematik, dinamik. Ini karena agak sedikit kompleks, ya, Mas Danang ya, dibandingkan karena ini terkait dengan drone. Drone itu uh, memiliki kompleksitas dalam keseimbangan, ya. Nah, lalu kami coba mengajukan proposal itu lewat GRS 2023. Alhamdulillah, eh, saat itu ada dua tim dari Universitas Hasanuddin, ya, dari Unhas yang diterima proposalnya. Salah satunya kami, yaitu aplikasi drone pemotong pelepah dan buah sawit. Nah, jadi kami belum mendapatkan investor pada saat itu atau perusahaan yang ini. Jadi pure dari apalagi dari berawal dari laboratorium kajiannya. Nah, dari pengembangan riset yang didanai, ya. Jadi ini saya memberikan kredit, ucapan terima kasih sebelumnya ke GRS BPDP yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mengembangkan drone sawit ini. Dari situ kita memiliki modal kepercayaan dan apa istilahnya, kita lakukan pengembangan secara teknologi, ya. Dan alhamdulillah kita menghasilkan dua drone, ya, dua drone di sini yang kita manfaatkan uh, untuk melakukan mekanisme pemotong itu, ya, pemotong pelepah dan buah sawit, ya, seperti itu. Baik. Oke, kita lanjut lagi, Pak Andi. Ini kan ceritanya memotong buah dan pelepah ya. Ada beberapa pertanyaan teknis, tapi kita mulai dari yang pertama adalah drone ini kan dari atas, Pak. Atau saya belum tahu ini mekanismenya, apakah dia masuk di antara pohon di bawah karena pohonnya sudah tinggi, atau memang dia dari atas. Sementara kalau kita katakan dari atas, kan tajuk sawit ini sudah menutupi gitu, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana drone ini mendeteksi itu buah matang, Pak? Sementara ada beberapa tanaman yang sebelum buah tuh tertutup pelepah dari sisi bawah nih. Kemudian dari sisi atas tertutup lagi daun yang lebih rimbun. Nah, ini mungkin bagaimana nih drone bisa menjawab, oh ini buah matang, saya harus panen di sini. Ini kita belum bercerita bagaimana drone itu melakukan panennya ya, Pak. Tapi mendeteksi buahnya dulu nih gitu. Silakan, Pak Andi. Baik, Mas Danang. Jadi sebenarnya kalau drone ini tidak berasal dari istilahnya langsung dari atas terbang ke bawah, tetapi dari ground kita terbangkan ke atas. Um, ada beberapa spesifikasi. Kalau misalnya tanaman itu sudah efektif itu di atas sekitar 8 meter, ya, hingga 12 meter mungkin, ya, itu baru kita efektif menggunakan drone ini. Tetapi kalau misalnya masih 2-3 meter itu tidak efektif, ya, cukup bisa masih menggunakan nagrek atau dodos, ya. Memang betul jarak antara satu pohon idealnya itu sekitar 8 meter. Tetapi kalau kita bilang oke, 8 meter tetapi itu daun-daunnya itu rimbun, tidak, antar jarak pohonnya itu bukan 8 meter lagi tetapi bersambung, ya. Nah, bersambung sehingga yang kita lakukan pertama di sini adalah melakukan apa, pembersihan daun, ya, daun yang ada kemungkinan nanti bisa mengenai propeller, ya. Jadi kita bersihkan dulu. eh, Bagaimana caranya? Ya, caranya langsung mengaplikasikan dengan drone, drone itu sendiri, ya, dengan lengannya, ya. Jadi lengannya itu dilengkapi dengan 6 motor servo, ya, yang menghasilkan 6 DOF, degree of freedom, 6 derajat kebebasan, dan itu mampu melakukan manuver-manuver selama berada di udara, ya. Jadi misalnya dari arah mana mau dipotong itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian eh, buahnya itu kan ada di atas pelepah, ya. Jadi dia tersembunyi. Nah, Ya. jadi memang seharusnya pelepahnya dulu kita bersihkan. Nah, untuk memotong pelepah itu kan kita, kalau drone itu kita mulai dulu dari apa, dari ujung ujung daunnya dulu, ya, sedikit demi sedikit itu yang kita pangkas, ya. Kemudian nanti pada pangkal dahannya, ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke buahnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana caranya untuk melakukan deteksi. Nah, untuk saat ini
kita memiliki skop atau batasan dalam penelitian kemarin bahwa kita memang belum melakukan pendeteksian terkait dengan kematangan buah, ya. Tetapi insya Allah seiring waktu ini kita akan kembangkan dengan menggunakan memanfaatkan artificial intelligence, ya, jadi menggunakan AI, ya, penggunaannya ini dengan kamera kamera yang kita akan gunakan datanya itu kita akan olah menggunakan sistem image processing, ya, dengan image processing, dan itu insya Allah itu real time, ya. Nah, dari situ kita bisa nanti mendeteksi mana buah yang matang, mana yang belum. Tapi intinya di sini adalah kita bersihkan dulu pelepahnya, kemudian setelah itu baru buah bisa kita lakukan pemotongan ini, bangkai, ya, buah. Nah, itu pelepahnya apakah semua, Pak? Maksudnya semua adalah keliling pohon harus dipotong semua atau kita udah tentukan dulu nih lewat sensus katakanlah masih pakai tenaga manusia, sumber daya manusia. Oh, di pohon kesekian ada buah matang nih karena berondolannya udah ada yang jatuh katakanlah. Sehingga drone itu kita arahkan ke sana oleh sang pilot. Kemudian pelepah tertentu saja yang memang dia menyangga buah matang itu yang dipotong atau ini Pak Andi apa semua pelepah nih. Sehingga proses potongnya bisa mudah kalau semua pelepah atau cukup nih Mas satu pelepah yang menyangga saja itu kemudian drone ini sudah bisa motong buahnya begitu. Itu seperti apa Pak Andi? Jadi gini Mas Dadang, kalau di eh, pohon antar sawit, ya, maksudnya pohon ini tumbuh, kita melihat pelepah, ya. Jadi ada biasa itu pelepah itu agak berbaring, ya, yang agak berbaring, agak horizontal dia. Itu yang pertama kita usahakan bersihkan dulu karena yang seperti yang saya katakan tadi kita menghindari adanya eh, apa istilahnya dia mengenai permukaan propeller, ya, propeller pada permukaan drone itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita sekalian kita membersihkan. Jadi bisa saja katakanlah dua pohon yang bertetangga, ya, yang berdampingan yang dengan jarak 6-8 meter itu sekaligus kita bersihkan. Jadi yang pohon kiri kemudian pohon kanan, ya, karena ini drone ini bisa melakukan manuver, ya, bisa melakukan rotasi perputaran, ya. Jadi eh, kita melihat kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian setelah itu drone ini mampu melakukan manuver dengan dengan mengitari atau memutari, ya, mengitari pohon, ya. Nah, cuman memang ini saya katakan membutuhkan skill pilot, ya, untuk melakukan hal tersebut karena jangan sampai ada istilahnya misalignment atau dalam artian tidak bisa memprediksi keadaan, ya, langsung ini bisa agak fatal akibatnya, ya. Jadi memang yang paling pertama ini adalah membersihkan dulu ranting-ranting dahan dari eh, pelepah pelepah sawit, ya, mulai dari ujungnya dulu kemudian pangkalnya, ya. Nah, setelah itu apa eh, kelapa sawitnya ini Potong buah ya. ya, kemudian setelah dahannya kemudian kita melakukan pemotongan buah. Baik. Eh berapa menit Pak Andi sejak pemotongan sampai buah itu turun nih, terpotong? Ya, saya mulai dulu dari dahan karena dahan ini Baik, yang kita awali. Dahan itu sendiri kita bisa potong itu sekitar 7 hingga 12 detik, ya, cepat ya 7 Pak. hingga 12 detik cepat. Kemudian kalau untuk untuk buah sawitnya itu sendiri yang kemarin itu kita bisa mencapai kurang lebih 30 hingga 1 menit lah, ya. 30 hingga 4 maaf 30 hingga 40 detik, ya, nggak sampai 1 menit itu kita bisa lakukan pemotongan. Ini juga bergantung daripada kualitas alat pemotongnya itu. Jadi eh, mata chainsaw, ya, kita menggunakan chainsaw, rotary chainsaw itu kan em, memiliki torsi, ya. Jadi gaya untuk menarik dan gaya ketajaman permukaan mata pisaunya, ya, yang ini yang paling menentukan sekali, ya, karena
Kalau sama saja kalau kita menggunakan chainsaw biasa untuk memotong atau ranting-ranting pohon ya seperti apa. Cuman bedanya kalau itu dengan tenaga manusia istilahnya bisa dihandle. Ini dengan drone. Nah, sekali Hmm, lagi kompleksitas dari gerakan drone ini kita harus jaga ya. Drone ini memiliki beberapa sensor, dia memiliki lidar sensor itu untuk mengatur jarak antara drone-nya itu sendiri dengan objek yang ada di depannya maupun yang ada di bawahnya ya. Kita juga bisa lengkapi dengan objek yang ada di atas istilahnya ya kalau memang dibutuhkan itu tergantung daripada apa lagi namanya feature ya. Kemudian yang feature. kedua kita juga lengkapi dengan kamera. Ya, jadi kamera ini mampu melihat secara visual kondisi yang ada di atas. Ya, jadi kalau misalnya kita bayangkan 8 meter, 9 meter kan kita kalau mau melihat dari bawah, dari ground, itu kita tidak bisa secara detail. Tetapi kalau kita menggunakan drone dengan kamera yang terpasang di ujung dekat motor servo itu, kita bisa melihat secara detail apakah dia posisi batang buahnya ini ada di mana ya sehingga kita bisa melakukan posisi pemotongan apakah dari arah kiri apa dari arah kanan ya seperti itu sekali lagi kita alat pemotong ini ya di ujungnya itu dilengkapi dengan 3 motor servo yang mampu melakukan maneuvering ya 6 derajat kebebasan dan itu cukup efektif ya. Setelah kami Baik. awal gitu penelitian awalnya tanpa motor servo, hanya ditarik saja seperti itu dan itu juga kurang apa tidak maksimal ya dibandingkan dengan yang ada saat ini. Baik. Ah, dengan ini Pak Andi, dengan tadi pelepas sekitar 7 sampai 10 detik, kemudian buah sendiri 30 sampai 40 detik, tentu ini sudah mengalami masa uji coba. Iya, Nah, apakah memang sudah pernah dilakukan uji coba langsung Pak ke industri, ke perusahaan? Katakanlah sudah dalam 1 hari atau mungkin dalam masa baterai ya, dalam masa baterai penuh drone itu mampu melakukan atau berapa pohon Pak yang bisa terpotong atau hektar itu. Nah, karena mungkin kaitannya nanti dengan apa? Dengan kemampuan dia 1 hari nih. Dengan juga kaitannya perusahaan punya luas sekian gitu kan. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Andi. baik. Makasih Mas Dana. Jadi untuk saat ini kebetulan perusahaan yang ingin menggunakan drone ini belum belum ada apalagi namanya belum ada yang menjemput bola dan mungkin karena belum tersampaikan ya informasinya. Tetapi secara perhitungan di atas kertas ya dengan katakanlah satu pohon itu ya memiliki sekitar 7 hingga 10 pelepah ya Mm-mm. 7 hingga 10 pelepah itu yang harus kita bersihkan. Berarti itu kurang lebih ada sekitar 3 menit lah, 2-3 menit ya untuk membersihkan pelepahnya itu. Kemudian ditambah dengan buahnya sendiri ya kurang lebih 40 detik, katakanlah 1 menit lah ya kurang lebih. Kalau dia memiliki 3 hingga 4 buah tandan dalam satu pohon itu bisa kurang lebih 3-4 menit ya. Jadi kalau totalnya itu kalau kita merata-ratakan itu kurang lebih 6 hingga 7 menit ya untuk satu pohon ya 6 hingga 7 menit untuk satu pohon. Nah, kalau kita hitung dalam 1 hektar ya dalam 1 hektar itu eh, dengan berapa ya? Kalau saya tidak salah itu kurang lebih 100 ya kurang lebih 100 pohon ya. Nah, itu kan kurang lebih 700 hingga 700 menit ya kita bisa lakukan pemotongan ya waktu yang dibutuhkan untuk pemotongan jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia ini jauh lebih efektif ya. Nah, Iya. tetapi Pak Ami gimana dengan baterainya nih? Nah, energinya. Energi drone yang kita gunakan kemarin kita menggunakan baterai dengan power itu 30.000 mAh ya 30.000 mAh kemudian dari
energi baterai itu kita bisa memanfaatkan kurang lebih 15 hingga 20 menit masa terbang, ya, 15 hingga 20 menit masa terbang. Nah, sehingga nanti eh, ada dua skenario. Yang pertama, kalau drone ini dimanfaatkan oleh industri, maka kita membutuhkan genset di lapangan. Itu yang pertama. Itu untuk melakukan proses recharging. Jadi perlu ada spare baterai. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan mekanisme tethering. Ya, alhamdulillah saat ini juga kita punya riset terkait dengan tethering drone. Tethering itu uh, baterai itu hanya digunakan sebagai backup, cadangan. Jadi yang apa namanya energi yang digunakan drone untuk terbang ini langsung dari genset, energi genset. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan hal yang seperti itu sehingga drone itu bisa mampu memiliki waktu terbang yang relatif lebih lama. Bisa 1 jam, bisa 2 jam non-stop. Ya, jika dibandingkan kita menggunakan baterai 20 menit, harus turun lagi, ganti baterai lagi, terbang lagi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau tethering itu 1 hingga 2 jam itu mau. Ya, jadi saat ini teknologi tethering kita coba manfaatkan belum apa namanya di drone sawit, kita masih memanfaatkan pada drone pembersih dengan drone pengecatan. Ini yang lagi running juga proyek kami yang satunya, dan insya Allah kalau ini berhasil kita coba apply juga di drone sawit. Kalau pertanyaan umum lah Pak, orang orang awam nih, termasuk saya sebenarnya juga takjub ya. Jadi kalau kita tanya, berarti drone ini bisa menurunkan pelepah bisa ya Pak? Kemudian memanen buah bisa, itu bisa. Lalu kemampuan dia juga cukup cepat nih, sekitar tadi mungkin gabungan antara pelepah dan buah 50 detik begitu kan per pohon. Apalagi katakanlah 1 hektar kan dari 136 tanaman, itu nggak semuanya matang kan Pak, artinya mungkin hanya 25 atau 30%, kemudian bisa berpindah ke hektar selanjutnya begitu. Kalau menurut perhitungan dari kacamata riset Pak Andi, apa alasan atau mungkin saran ya dari dunia riset kepada industri, kenapa sih harus beralih ke drone? Apakah ini seimbang Pak dengan nilai investasi yang di awal yang ya mungkin nanti Pak Andi juga bisa ceritakan perbandingan nilai investasi menggunakan drone, kemudian nanti efektivitasnya, ya kalau pebisnis biasanya kan BEP-nya Pak gitu. Itu mungkin boleh Pak dari kacamata riset seperti apa nih Pak dengan drone untuk panen sawit ini gitu. Ini yang saya mau kategorikan di sini adalah sistem apalagi namanya pemanenan konvensional. Kita silakan konvensional tenaga manusia dengan menggunakan teknologi drone. Ini ada pros cons-nya, ada kelebihan kekurangannya. Ya, kalau Baik. menggunakan drone, kita aja langsung masuk ke drone dulu. Kelemahannya ini adalah investasi awal. Ya, ini yang cukup tinggi. Ya, kalau kita mau lihat drone eh, yang memiliki kemampuan hingga 50 kilogram lift, gaya angkatnya, lifting force-nya, ya, itu dengan menggunakan 4 motor, ya, itu kurang lebih lah itu nilainya itu sekitar 250-an, ya, 250 jutaan, ya. Nah, belum lagi mekanisme lengannya, ya, dengan lengan ininya, lengan pemotongnya segala macam, itu habis-habisnya itu kurang lebih 350 hingga 400. Itu hitung-hitungan dari riset, ya. Nah, itu sudah termasuk dengan pilot, skill pilotnya. Ya, kalau kita latih biasanya itu seperti itu. Tetapi yang perlu kita apresiasi di sini, Bapak bisa bayangkan kalau yang saya katakan tadi jumlah petani kita yang untuk langsung terjun masuk ke dalam ini sudah sangat sedikit, ya. Nah, sementara sawit itu kadang ada di lereng gunung, di lereng bukit, ya, dan itu agak sulit untuk kita capai, ya. Nah, kalau dengan drone jarak itu kita bisa menggunakan apa kita kita bisa terobos, jadi tidak harus kita ada di apalagi namanya
di wilayah itu ya, dengan drone-nya itu sendiri, kita misalnya jaraknya 10 meter atau jaraknya 50 meter dari kita bisa kontrol dari situ karena dia sudah memiliki kamera ya, dan kamera serta sensor untuk apalagi namanya untuk mengantisipasi adanya collision atau kecelakaan ya. Itu dari sisi drone-nya. Jadi tetapi kedepannya drone ini sangat menjanjikan jika dimiliki oleh satu perusahaan dan ada mereka punya tim. Ya, memang timnya hanya untuk melakukan pemanenan dan pembersihan itu saja pekerjaannya. Ya, sama kalau saya analogikan kalau misalnya sekarang kan hama rayap, ya itu rayap itu banyak ada di mana-mana. Tetapi juga ada perusahaan yang khusus untuk menangani rayap, rayap saja. Jadi dia datang menyemprot, dia menginjek cairan kimianya sampai ini. Setelah itu selesai. Nah ini kalau misalnya ini di bayangan saya ya, kalau kita juga mau kaitkan nanti dengan programnya Pak Presiden terkait dengan Koperasi Merah Putih yang beliau gagas, itu sangat mumpuni sekali. Ya, jadi ini berapa lagi kelompok-kelompok tani yang bisa memanfaatkan teknologi ini atau perusahaan. Ya, jadi nanti mereka yang tinggal melakukan pengoperasian. Jadi yang mengoperasikan ini bukan petaninya, tetapi orang yang berlisensi, ya, jadi atau perusahaan atau katakanlah dia semacam apa yang saya katakan tadi itu koperasi ya, yang tetapi Baik. betul kita latih ya seperti itu Mas. Ya, artinya kalau kita rangkum drone-nya sendiri 250, kemudian untuk alat potong dan inovasinya itu sekitar 350 sampai 400 ya Pak Andi. Betul, betul. Nah, tentu ini kan investasi awal Pak. Iya. Apakah nanti juga dari Unhas akan ada semacam purna jual lah, baik spare part maupun perawatan gitu. Karena kan dengan nilai investasi yang besar, bekerja setiap hari begitu, pasti baik dari sisi drone, kemudian dari sisi alat potong yang tadi Bapak sempat ceritakan di awal butuh perawatan nih gitu. Nah, itu juga apakah sudah siap Pak dengan kalau katakanlah ini nanti bisa berjalan gitu, apakah tim itu sudah siap atau nanti juga akan Pak Andi melakukan training nih kepada pihak perusahaan yang menggunakan drone ini begitu. Jadi gini Mas Enang, kita di universitas itu memang memiliki startup atau perusahaan karena Unhas ini merupakan PTNBH Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum. Ya, jadi dia sudah memiliki istilahnya apa ya kalau eh, PTNBH itu di push istilahnya bagaimana caranya dia bisa membiayai dirinya sendiri. Termasuk juga lewat unit-unit eh, saya tidak mau katakan bisnis sih karena ini kami ini pure riset ya. Nah, tetapi yang seperti Mas Danang tadi, kita tidak menginginkan hasil riset ini menjadi perwarupa saja atau dalam bentuk publikasi atau dalam bentuk buku. Kita ingin ada kesinambungan, ada keberlanjutannya. Ya, jadi kami sangat welcome jika ada perusahaan yang ingin berminat langsung untuk bekerja sama. Ya, jadi untuk training kita memiliki SDM ya yang pilot berlisensi. Tetapi kalau ingin untuk memperbanyak karena ini kita memiliki keterbatasan modal. Ya, jadi Hmm, tetapi kalau baik. untuk workshop itu kita miliki, ya ada miliki dan insya Allah eh, yang saya harapkan sekali ini adalah kolaborasi antara universitas, perusahaan maupun pemerintah. Ya. Nah nanti kita ada yang istilahnya sebagai triple helix. Ini Mas Danang, saya punya pengalaman 2019 kami mendapatkan kesempatan selama sebulan ya di Hokkaido untuk melakukan bagaimana sih kolaborasi triple helix ini. Dan ini cukup menarik di Jepang itu. Em, yang menjadi inti core di sini adalah universitas riset. Kemudian ada dari pemerintah itu dari pihak perbankan. Kemudian ada UMKM, ada perusahaan juga dari luar.
pihak perbankan itu biasanya kalau kita di Indonesia itu pasti ada risiko namanya ya, risiko bisnis yang dia lihat. Ini menguntungkan kan, karena perusahaan juga meminta pendanaan ya dari bank. Nah, tetapi yang agak unik di situ adalah yang menjadi penjamin itu adalah universitas perisetnya. Jadi risetnya yang menjadi kalau dia sudah qualified, mampu untuk dipasarkan, diterima dan istilahnya acceptable, maka bank ini bisa mencairkan dananya. Nah, kemudian mereka tidak mendapatkan, saya tak pernah tanya berapa persen bunganya yang dia mengatakan 0%. Jadi zero net untuk interest, jadi nggak ada bunga. Nah, saya iseng-iseng saja bertanya bagaimana caranya perbankan itu mendapatkan keuntungan kalau bisnisnya seperti itu. Mereka katakan kami mendapat keuntungan jika ini sudah mass production, kemudian pemerintah mengambil pajak, dari pajak itu kami mendapatkan fee. Ya, itu kan menarik sekali. Ya, jadi tidak terbebani kan kalau kita di sini saya minta maaf aja. Kita ini biasa udah ada pajak ini, bayar lagi pajak yang sana ya. Tetapi ya sudahlah, itu kan regulasi ya, regulasi di masing-masing sistem negara ya yang kita tidak ini. Tetapi em, kami sangat optimis ya, maksud saya pribadi eh, ini punya impian ya, impian kami di sini adalah eh, bagaimana agar saya kembali kepada teknologi drone ini bisa kita terapkan bersama. Ayo pihak swasta, ya perusahaan-perusahaan besar, ayo kami hanya memberikan Anda backup dalam teknologi, ya dalam human resources R&D. Kami mau mengajak perusahaan, Anda tanamlah investasi di universitas, ya. Kalau Anda membuat R&D sendiri itu biayanya besar sekali. Anda menanamkan research development di universitas itu tidak besar biayanya. Karena kenapa? Kami punya dana riset sendiri. Kami punya lab riset sendiri. Anda hanya datang apa yang perlu Anda lengkapi. Misalnya ada pembelian peralatan dan lain sebagainya. Yang saya rasa eh, tidak begitu besar lah ya kalau untuk pengembangan drone ini. Gitu Mas Danang. Ya, baik Pak. Jadi memang dari sisi riset mendukung penuh ya Pak. Kerjasama ini bisa terjalin begitu. Betul. Baik dari pemerintah, kemudian perusahaan, UMKM, dan tentu pendanaan dari perbankan. Begitu. Kita agak mundur sedikit Pak Andi. Dari sisi drone yang mungkin sekarang menggunakan baterai, ada juga yang nanti akan tethering ya dengan genset gitu Pak. Saya masih penasaran kalau misalnya yang ada sekarang nih yang dengan menggunakan baterai, itu satu baterai tadi bisa bertahan 20 menit kalau saya tidak salah tangkap, benar Pak Andi ya? Iya. Nah itu dengan investasi yang sudah disiapkan katakanlah tadi 250 plus 400, 650, itu nanti perusahaan akan dapat berapa baterai Pak Andi? Itu biasanya kalau kita ini hanya punya dua baterai, jadi ada satu spare ya, spare baterai. Jadi kalau baterainya yang satunya sudah digunakan itu kita sistem fast charging. Ya, fast charging itu bisa sekitar 5 menit, 7 menit itu sudah terisi penuh. Ya, Oh tetapi baik, tetapi tetap juga menggunakan genset. Kalau kita karena ini 30.000 mAh, energi listrik yang dia butuhkan itu bisa sampai 6.000 hingga 7.000 watt. Ya, kalau kita mau kan kalau di daerah terpencil kan ini sawit kan bukan di tengah kota, betul. pencil apa di luar kota, dan itu Iya, sangat sulit untuk mendapatkan rumah yang memiliki misalnya 7.000 watt daya yang dimiliki ya. Nah, sehingga kita tetap masih menggunakan genset di lapangan ya untuk be- be- melakukan fast charging baterai ini. Nah, mm-mm. kalau misalnya menggunakan tethering yang kami jelaskan sebelumnya, itu bisa lebih hemat lagi. Jadi yang saya katakan bahwa baterai itu hanya untuk backup. Ya, biasanya kan apalagi namanya kalau drone ini baterai itu sebagai main source energy. Ya, sekarang kita mau balik bahwa ya untuk tidak terlalu banyak baterai lah dan bisa mengefisiensikan waktu. Jadi drone itu bisa lama di atasnya. Maksudnya dia beroperasi itu bisa dalam waktu yang relatif lebih lama.
ya. Jadi dia tidak naik turun lagi, ya seperti itu, Mas Danang. Karena Baik. coba kita bayangkan kalau dia naik turun Mm-mm. untuk ngisi untuk masang Ganti baterai baterai lagi ya. itu berapa menit lagi? Iya, betul betul Pak Andi. Eh, Tethering itu sudah berapa persen Pak untuk siap digunakan? Yang ini untuk tethering karena kita masih applied atau gunakan untuk drone pengecatan dan pembersih, ya ini sudah 80%. Ya, sekarang kita sudah tinggal melakukan tuning ya atau pengaturan. Ah, Mm-mm. Kalau di drone pembersih pengecatan ini berhasil, maka kita akan mengcloning. Cloning itu berarti bisa dengan cepat ya Pak? Nggak. Maksudnya teknologinya itu kita manfaatkan, kan ini karakteristik drone ini berbeda, Mas Danang. Ya, kalau yang Berarti. untuk pembersih itu hanya payloadnya itu hanya sekitar 8 hingga 9 kilogram, enggak besar. Mm-mm. Sementara yang drone sawit ini di atas 30 kilo. Oh, itu berpengaruh berarti ya Pak ya. Nah, kalau jarak Pak, dengan baterai tadi apakah ada batasan berapa kilometer dari pilot pegang remote drone itu berjalan? Kemudian yang kedua, kalau nanti yang tethering itu menjadi solusi buat baterai nih. Tapi apakah dengan tethering ini punya tantangan sendiri dengan jarak? Jadi kalau untuk baterai, sebenarnya baterai itu kita bisa setup. Jadi time consume penggunaan baterai itu kita bisa atur. Katakanlah dari kalau dia sudah 30% penggunaannya, dia drone ini bisa return home ya. Jadi kembali lagi ke titik di mana kita inginkan dia landing. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan coba memaksakan bahwa sampai 100% penggunaannya itu tidak. Karena kapan kita memaksakan 100%, tiba-tiba energi baterainya habis di atas, ya Mas Anang bisa tahu, ya Baik, baik. langsung dia stall, ya jatuh langsung. Ya. Nah, jadi kita biasa tetap ada istilahnya spare energi yang tersisa untuk dia kembali lagi ke landasan. Kemudian kalau dia menggunakan tethering, ini juga memiliki kelemahan bahwa tethering itu dia tidak bisa mobile. Seperti katakanlah eh, radiusnya 100 meter, ya atau ke 200 meter itu agak sulit. Tetapi kalau secara vertikal, ya mau 12 meter ketinggian pohonnya, ya atau 14 meter itu masih bisa, ya karena tethering Oke. itu lebih lebih cocoknya itu untuk apalagi objek-objek yang memiliki vertikal yang ketinggian. Saya sedikit membayangkan kondisi lapangan, Pak Andi. Jadi kalau kalau saya tidak salah, katakanlah kita cerita satu blok sawit begitu, itu kan dia punya lebar 300 meter ya. Nah, apakah pilot ini harus ikut jalan di dalam bloknya di bawah pohon sawit ini supaya apa ya? Ya supaya tadi jaraknya tetap tercapai atau tetap bisa dari luar blok, Pak, dari sisi jalan nih. Tapi tadi jaraknya 300 meter ke dalam begitu kan. Itu mana yang disarankan dari sisi selama proses riset ini Pak Andi? Jadi gini Mas Danang, sebenarnya drone ini kalau terlepas dia dari drone sawit ya, itu sebenarnya drone itu bisa memiliki jangkauan yang agak jauh, ya tergantung dari baterainya juga sendiri. Tetapi khusus Baik. spesifik kondisi sawit, ya yang kita tahu rimbun lah, Ya. memiliki kemiringan tanah, ya. Belum lagi apalagi namanya ketinggian pohonnya mungkin tidak rata dan lain sebagainya. Untuk jarak yang relatif jauh itu kami tidak menyarankan. Walaupun itu drone tersebut dilengkapi dengan kamera. Ya, tetapi namanya apa istilahnya ada failure ya kecelakaan pada saat dia terbang itu bisa saja ada terjadi. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah walaupun jaraknya katakanlah dari apa pilotnya itu 10 meter, 30 meter itu masih oke ya. Dia mampu mengurangi resiko kecelakaan pada manusia. Ya. Jadi Mas Danang bisa bayangkan sudah banyak berapa puluhan atau bahkan ratusan petani kita yang mengalami kecelakaan akibat tertimpa daripada buah sawit TBS itu. ya, tandan buat TBS sawit. itu, tandan itu. Itu kalau tandannya sekitar 20 kilo beratnya, Ya. tertimpa 20 kilo itu luar biasa dari ketinggian sekitar 10 meter. Ya. Jadi banyak.
Nah, ini yang paling penting sekali. Kemudian yang kedua, ini challenge untuk Gen Z, petani Gen Z ya. Petani Gen Z ini menarik karena mereka lebih apa friendly lah dengan teknologi ya dengan orang-orang tua kita yang apa membutuhkan waktu untuk belajar. Mereka ini dengan adanya GPS, dengan adanya radio controller, ini mereka lebih fun dalam bermanuver, dalam melakukan proses pemotongan ini. Sehingga ini juga ada apa saya katakan tidak membosankan ya untuk melakukan panen tersebut ya. Apalagi kalau Gen Z kita jika Iya, dibandingkan mereka menggunakan Dodos Agrek. Awalnya Mas Danan, ini saya mau tambah sedikit. Di dalam riset kami, ini sempat kami di-challenge, ditantang oleh BPDP. Saya senang sekali ya oleh bapak-bapak reviewer kita ini. Beliau kami selalu minta pendapatnya, pandangannya, arahannya. Beliau mengatakan, kami coba terapkan gunakan Dodos dengan Agrek pada drone. Wah, saya sebenarnya sudah bisa jawab, cuman saya tidak mau. Saya katakan kami lakukan ya, hasilnya kalau kita ya sami nawata, nah kita dengarkan, kita lakukan. Nggak, pokoknya tidak kita bantah di awal. Karena memang yang namanya riset ya kita harus selalu lakukan pengujian dulu. Walaupun hipotesisnya sudah kita tahu, tetapi pembuktiannya belum kita lakukan. Nah, seiring waktu kami melakukan penggunaan Dodos, tetapi saya katakan kita tidak menggunakan drone dulu. Kita melakukan stationary di darat. Kita buat semacam rangka, ya dudukan. Kemudian di situ ada Dodos, mekanisme Dodos kita siapkan, tetapi ini unmanned ya. Jadi hmm, bukan manusia yang tusuk ataukah yang nyodok iya, ataukah dia menarik, bukan. Ini kita menggunakan baterai. Dan hasilnya adalah memang penggunaan agrek maupun dodos pada drone itu masih kurang efektif. Ya, sangat kurang efektif sehingga kami perlihatkan hasil riset kami yang menggunakan dodos, menggunakan agrek, menggunakan chainsaw. Chainsaw pun kita klasifikasi ada yang chainsaw biasa, ada juga yang circle itu. Nah, rupanya yang model chainsaw yang biasa itu yang lebih efektif ya yang kita gunakan. Yang menariknya di sini bahwa alat pemotong juga ini memiliki beban berat, Pak. Itu kalau beratnya itu kurang lebih 13 kilogram itu dengan baterainya. Nah, jadi eh, yang awalnya payloadnya ini 30 kilo untuk drone yang kami kembangkan di sini, nah, berarti sudah kita kurangi kurang lebih 13 ya. Kurang lebih sisa payloadnya itu sekitar 17 kilogram. Nah, 17 kilogram untuk melakukan pemotongan juga itu ada membutuhkan payload. Karena itu merupakan gaya. Ya, jadi pada saat drone ini melakukan pemotongan, dia juga melakukan mekanisme penarikan. Dia menarik ya dari lengannya itu. Nah, ini gaya. Kapan dia kurang ya, kapan dia tidak seimbang, ini stall lagi. Nah, ini pernah kita alami. Jadi kita jadi Mas jatuh Zanan Pak ini drone-nya. iya jadi crash. Tapi alhamdulillah pertama saya bersyukur nggak ada korban manusia, nggak ada. Yang kedua adalah ini yang menjadi minor saja ya, yaitu propeller saja yang rusak. Itu kami harus ganti semua itu propellernya. Ya karena memang itu yang signifikan. Nah, kaitannya dengan ini Pak, apakah berat TBS tertentu, tandan sawit itu juga berpengaruh? Atau drone ini udah siap nih dengan TBS-TBS yang berat? Karena kan kalau sawit ini makin tinggi pohonnya, memang posisi tandan buah segarnya atau buah sawitnya ini makin berat nih. Itu ada batasan nggak? Kemampuan drone ini hanya sampai dibuat berat tandan sekian katakanlah. Sebenarnya kalau untuk batasan itu nggak ada, Mas Danang. Jadi kuncinya di sini adalah pertama em, skill pilot ya manuvernya. Kemudian yang kedua adalah ketajaman daripada mata pisau chainsaw-nya itu, mata potong pisaunya ya. Nah,
mau dia 20 kilogram, tandanya TBS-nya maupun 15 kilo atau 10 kilo itu sama saja. Tetapi yang mempengaruhi nanti di sini adalah kalau dia semakin berat, berarti dia punya tangkai TBS itu kan semakin besar. Makin Nah, besar, betul. ya, semakin besar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memotongnya juga itu akan relatif lebih lama ya dibandingkan dengan yang TBS yang ringan itu aja. Bisa ya, tapi memang dari sisi waktu lebih lama gitu Pak Andi Iya, ya. dari sisi waktu saja ininya. Dari sisi waktu saja apalagi challenge-nya di situ. Baik, baik Pak. Pak Andi, kalau kita mungkin nanti Bapak akan share video atau foto-fotonya, karena mungkin dari sisi kita dan publik juga butuh gambaran nih, apa yang sudah pernah dilakukan dan bentuknya ini seperti apa gitu. Nah, tapi kalau ada yang ingin ya mungkin kunjungan offline atau nanti sampai ke ranah kerjasama, itu bagaimana dari sisi Unhas terhadap hal ini gitu Pak? Baik, makasih Mas Danang. Ini menarik nih. Eh, Kami selalu membuka pintu ya untuk melakukan kerjasama dengan investor dari luar. Karena di Unhas sendiri juga memiliki lembaga direktorat khusus yaitu Direktorat Inovasi ya dan hak kekayaan intelektual ya. Kami juga banyak diarahkan oleh Direktorat Inovasi. Jadi seluruh penelitian-penelitian yang berasal dari Unhas itu sudah dipatenkan. Itu wajib paten ya. Kemudian nanti pada saat ada investor yang ingin melakukan kerjasama itu langsung lewat uh, Direktorat Inovasi ya. Jadi nanti mereka yang melakukan istilahnya desk to desk lah ya. Kalau kami hanya membackup dari sisi teknologi saja ya. Jadi nanti Baik, bagaimana hitungan-hitungannya mereka lebih tahu lah daripada kami. baik, baik. Makasih Pak Andi. Ini udah sharing cukup banyak kita Pak. Eh dari Pak Andi ada nggak hal yang belum saya tanyakan nih Pak? Tapi itu menurut Pak Andi publik harus tahu. Yang ingin kami sampaikan ya sebagai eh, kebetulan saya bukan hanya sebagai peneliti saja, tetapi saya sangat concern terhadap yang namanya kelompok tani. Dulu waktu zamannya Pak Harto dulu itu ada yang namanya terkenal itu namanya KUD, Koperasi Unit Desa, kelompok pencapir, ya. Hal-hal yang seperti itu sangat kita butuhkan. Ya cuman keadaan yang saat ini kita bisa mensupport dari teknologinya, ya. Dan saya selalu mengatakan setiap dari media sosial atau dari apapun itu kalau kami mendapatkan satu challenge atau tantangan itu kadang kami pelajari, kemudian kami coba carikan solusi dulu. Nah, ini yang termasuk dengan sawit, ya, termasuk dengan sawit yang kemarin itu dikatakan memang bahwa eh, untuk melakukan pemanenan sawit, ya, yang dengan umur pohon sawit itu yang di atas 10 tahun ya itu dengan ketinggian yang ya kurang lebih juga lah 10 meter ke atas itu sudah tidak efektif sekali. Jadi petani itu membutuhkan beberapa sambungan apalagi namanya sambungan tangkai alat pemotong ya. Pertama itu sudah berat. Kemudian yang kedua adalah resiko bagi keselamatan petani kita sendiri. Ini yang paling yang harus kita perhitungkan ya. Nah, kalau kita menggunakan drone itu memang investasi awalnya yang tinggi, tetapi itu banyak hal yang dia bisa selesaikan ya. Kemudian drone ini juga bisa kita modifikasi untuk melakukan penyemprotan. Nah, kalau misalnya kan yang banyak hama pada sawit ini ya termasuk dengan hama penggerek ya, hama kumbang dan lain sebagainya ya. Jika dia diserang pada mahkotanya ya, maka kita bisa memanfaatkan drone kita sudah punya teknologinya di sini untuk vertical spray. Jadi langsung yang dia spray itu adalah mahkotanya di atas. Nah, kalau misalnya pohonnya 10 meter, 12 meter ke atas kan agak sulit, Pak. Mas Danang, kalau kita mau menyemprot dari bawah. Nah, sehingga aplikasi teknologi yang kita kembangkan di sini adalah
multi-purpose ya. Jadi kegunaannya bukan cuman pemanen, pemotong pelepah maupun buah, tetapi kita juga bisa kembangkan untuk penyemprotan, untuk hama ya pada ini. Oke, saya teringat satu Pak tadi tentang teknis ini. Berapa berapa lama drone ini mampu bekerja dalam satu hari? Kalau tadi baterai sudah, apakah dia kalau kita paksa 8 jam sehari eh, sanggup nggak Pak? Katakanlah kalau orang awam tuh apakah panas atau dia bisa error gitu Pak Andi? Kalau drone itu memiliki durasi terbang yang relatif lama ya, tetapi dia hanya kelemahannya itu hanya di baterai ya. Jadi konsumsi baterai pada drone itu, apalagi kalau dia memiliki beban yang agak tinggi, ini yang saya katakan tadi 13 kilogram itu beban baterainya, alat pemotongnya dia harus angkut, berarti dia sudah payload tersisa itu hanya sekitar 17 kilogram. Dengan sisa apalagi payload yang ada itu, dia mampu melakukan sekitar 5 hingga 6 jam dalam satu hari pekerjaan itu. Yang kita butuhkannya hanya pergantian baterai, Pergantian baterai, ya. ya. Tetapi kalau kita menggunakan tethering, itu bisa 1-2 jam nonstop. Oke. Tapi untuk daya tahan tadi 5 sampai 6 jam ya, Pak. Di dalamnya ada proses pergantian baterai gitu, Pak Andi. Betul, betul, betul. Kalau cuaca, Pak Andi, apakah Kalau cuaca, kalau kan begitu ya rintik langsung benar. nggak Kalau bisa? untuk rintik-rintik hujan ini, hujan yang moderate lah, yang tidak terlalu gerimis itu masih bisa kita menggunakan drone. Tetapi kalau sudah hujannya agak deras, apalagi dengan angin yang agak kencang, itu kita tidak menyarankan untuk penggunaan drone. Ini biasanya mengukur juga sebelum kita melakukan uji lapangan kemarin, kita ukur berapa kecepatan angin. Ya, kalau rata-rata itu hanya sekitar 13 kilometer per jam atau 10 kilometer per jam itu masih masih oke. Ya masih kita bisa kompensasi karena drone juga itu memiliki walaupun dia memiliki kestabilan, tetapi pada saat dia dia terbang kemudian dia membawa beban, apalagi ada tiupan angin tiba-tiba, nah ini juga kita antisipasi jangan sampai dia terjadi stall ya atau ketidakseimbangan ya pada saat dia terbang. Oke, selanjutnya adalah investasi drone ini mampu bertahan berapa lama, Pak? Katakanlah tadi di 1 tahun kita keluarkan 1 unit, apakah tahun berikutnya kita harus beli unit baru nih? Atau dengan maintenance yang baik tuh mampu bertahan berapa lama, Pak Andi? Sebenarnya gini, Mas Danang ya, ini kan tergantung daripada kemampuan. Kalau misalnya kita bicara bisnis ya, kemampuan daripada perusahaan itu sendiri. Kalau drone-nya itu kita rawat, itu 3-4 tahun itu mampu bertahan situ. Ya, nah kemudian ada juga istilahnya ini, istilahnya recycling baterai ya. Jadi berapa kali charging itu ada, bisa sampai 8.000 kali chargingnya, kemudian baterai harus diganti. Sama saja dengan kalau kita lihat sekarang sini kan kendaraan mobil listrik. Nah, memang yang komponen yang terbesar yang mahal di sini adalah baterainya. Baterai Baterai. itu cukup mahal, Pak. Kalau misalnya Mas Danang sekarang eh, di manufaktur sekarang kita, tapi kalau saya perhatikan teknologi baterai juga ini sudah mulai tambah bagus ya, tambah efektif, efisien dari sisi kualitasnya ya, dan itu semakin ke depan, semakin ke sini tuh harga baterai itu kita sudah bisa apa? Kita bisa eh, sudah agak berkurang ya. Jadi Baik. drone-nya itu sendiri bisa jauh lebih murah. Kalau 3 atau 4 tahun, Pak, sebenarnya kita bisa bagi tuh HPP-nya dari sisi 650 juta dibagi 3 tahun gitu, Pak. Artinya beban per tahun per bulannya sebenarnya bisa lebih ringan gitu. Betul sekali. Itu bisa ya, Ya, Pak ya. Kalau bisa, memang 3 tahun perawatan baik itu bisa betul, bertahan ya. bisa. Makanya Ya, ya. saya rasa nggak rugi lah. Cuman memang awalnya aja kaget pasti. Oh Ya, ya, tetapi besar kalau Pak angka. untuk iya, tapi untuk masa jangka waktu yang lama itu akan lebih
lebih murah. Ya, sehingga ini menjadi perhitungan Pak buat rekan-rekan di industri, di perusahaan. Ya, beban itu bisa dibagi per tahun, dibagi per bulan begitu kan. Dibandingkan dengan output juga yang diperoleh tadi itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi Pak. Karena memang ya sejujurnya kita nggak bisa menutup mata, ketersediaan jumlah pemanen itu juga sudah cukup sulit gitu. Benar sekali. Eh, Bagaimanapun caranya, kita harus cuman dua opsinya, Pak. Satu, merubah pola atau bagaimana cara apa ya budaya kerja di kebun sehingga orang tertarik bekerja di kebun. Atau yang kedua, benar-benar kita berpindah menuju mekanisasi begitu. Betul. Jadi gitu, Pak Andia. Mungkin itu solusinya apa berpindah ke sana gitu. Nah, tinggal ini Pak Andi, apa satu pertanyaan yang saya juga teringat adalah kalau nanti sudah mulai nih, kita nggak tahu era kapan Pak, sama seperti halnya mobil listrik sekarang lah. Kita nggak nyangka mobil listrik semasif ini sekarang kan. Juga saya berpikir suatu waktu di sawit juga drone akan menjadi satu hal yang masif gitu. Nah, kalau ini sudah mulai terjadi Pak, bagaimana kesiapan Unhas untuk sisi produksi? Membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu unit drone, atau ketika muncul beberapa unit kerjasama, mudah-mudahan ini akan terjadi, butuh berapa lama nih yang dibutuhkan Unhas gitu Pak Andi? Waktu yang dibutuhkan ya, karena yang kemarin itu riset kami itu selama 2 tahun. Kami menjanjikan 2 drone. Ya, memang itu cukup lama. Tetapi yang namanya riset itu memang waktunya lama, ya. Nah, kan yang kemudian yang kedua memang kita di Indonesia umumnya khususnya kita memiliki kekurangan dari sisi manufacturing, ya. Nah, tetapi insya Allah dalam waktu dekat kami juga sudah sampaikan ke pimpinan Pak Rektor supaya kami bisa di backup, ya, dan untuk ada dalam workshop nanti itu terkait dengan produksi drone. Ya, jadi kami sudah mengembangkan sekarang, merancang, mendesain untuk melakukan produksi drone. Jadi bukan cuma drone sawit, Mas Danang. Kami juga Baik. memproduksi drone pertanian. Uh, Nanti juga masuk ke drone penyemprotan, pengecatan, pembersih, termasuk juga masuk di dalam drone sawit ini. Ya kami estimasi lah itu kalau misalnya dalam sebulan itu bisa menghasilkan sekitar 10-15 drone itu insya Allah bisa. Oh baik, berarti udah cukup besar ya Pak kapasitas produksinya ya? Itu dengan catatan kita mendapatkan dukungan manufacturing. Karena ini kalau di sisi SDM, kami ini sudah di laboratorium ini kita sudah melakukan istilahnya bimbingan ya dengan pendekatan-pendekatan kepada adik-adik kami. Dan satu hal Mas Danang yang saya inginkan agar supaya adik-adik kita yang memiliki potensi SDM yang bagus itu bisa kami serap. Jadi startup ini dengan bantuan universitas dengan perusahaan dari luar investor ini mampu menyerap tenaga kerja yang memiliki kualitas lah ya. Nah, jadi kalau saya ingat dulu waktu saya masih sekolah di Jepang, ya S3, adik-adik junior-junior kami itu yang S1 itu 3 tahun itu sudah selesai SKS-nya, kreditnya itu sudah selesai. Tetapi tahun keempat itu dia akan masuk lab, 1 tahun full lab untuk melakukan riset. Sebelum masuk lab, mereka itu sudah berdasi semua, berkunjung ke apa ke industri-industri, ke pemerintah, perusahaan-perusahaan yang lain untuk melakukan interview job. Jadi tahun keempat itu mereka sudah ada posisinya sebenarnya, tinggal tinggal menunggu wisudanya aja selesai. Hari ini wisuda, besok dia langsung masuk kerja, tidak tidak ada yang menganggur. Saya punya keinginan dari lab kami juga itu bisa menerapkannya 1, 2, 3 orang. Kami sudah apa merintis hal-hal yang kecil, tetapi semoga ini bisa menjadi berdampak ya, ya sesuai dengan apalagi namanya sesuai dengan moto dari Kemenristek sekarang, Kementerian Ristek itu universitas berdampak. Jadi maunya semua Berdampak. berdampak ya. Ya, supaya adik-adik kita semua ini ya selesai hari ini wisuda, besok langsung masuk. Ya, jadi ada yang magang juga di lab kami. Nah, sebagian juga sudah ada magang. Nah, jadi seperti itu, Mas Danang. Ya. Jadi tidak hanya menjadi solusi panen sawit, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Pak Andi. Betul sekali, betul. Karena itu sulit, Mas Iya, Danang. iya.
Betul, betul. SDM itu mahal, saya katakan mahal sekali. Kalau Mm-mm. once dia sudah, Mas Danang tahu lah kalau misalnya mereka apa memiliki skill bahasanya bagus, kemudian skill gambarnya ataukah skill elektronik mekatroniknya bagus, kemudian dia apply ke luar negeri, pendapatannya itu jauh lebih besar sebenarnya. Tetapi saya menginginkan mereka sama-sama kita lah mulai dari dari lab kita ini kita ciptakan inkubator bisnis ya Iya, dari universitas. Nah, dari hal ini nanti yang akan besar membesar membesar. Ini sama teori dan konsep yang ada di Amerika begini juga modelnya, ya. Nah, bahkan dia di Jepang, Amerika itu membuka istilahnya sebagai dia memperoleh beasiswa rata-rata ya. Mereka itu dari beasiswa laboratorium. Bayangkan, Pak. mm-mm. Beasiswa laboratorium. Ya, jadi dia setiap semester uang ya kalau S3 itu kurang lebih 15 juta kalau di sini itu bisa kita cover dari riset-riset seperti itu. Riset. Iya. Nah, Ya, apalagi betul, kalau betul, nanti Pak. datang jadi berkembang, Mas Danang. Jadi bukan cuman produk aja yang dihasilkan, tapi SDM kita apa kita asah juga. Keren ini Pak Andi. Baik. Eh di akhir Pak Andi mungkin kita sudah cukup berpanjang lebar membahas ini. Saya coba sedikit merangkum ya. Jadi kalau inovasi terkait drone untuk panen sawit ini memang dilatar belakangi dengan tadi ketersediaan SDM, kemudian juga kita harus maksimalkan penggunaan teknologi. Lalu kalau muncul pertanyaan dari publik, bisa panen sawit? Bisa. Menurunkan buah, menurunkan pelepah? Bisa. Kemudian dari sisi baterai itu kisaran 20 menit pergantiannya dan fast charging ya Pak 5 menit. Dengan masa kerja 1 hari itu bisa 5 sampai 6 jam. Dan baterai ini mungkin nanti ke depan akan menjadi ada solusi baru yaitu dengan tethering begitu. Nah, lalu dari sisi tadi output yaitu sekitar 7 sampai 10 detik untuk pelepah, kemudian sekitar 30 sampai 40 detik untuk buah sawit begitu ya, Pak. Nah, kemudian dari sisi selanjutnya poinnya adalah dari sisi investasi yang kita keluarkan sekitar 250 untuk drone-nya, kemudian 350 sampai 400 juta untuk alat potong dan komponen lain begitu. Tapi ini bisa kita boleh sebar di 3 atau 4 tahun ya, karena memang dengan perawatan yang baik daya tahannya adalah sekitar 3 sampai 4 tahun itu. Nah, harapannya tentu ini menjadi solusi Pak Andi, apalagi tadi dari sisi Unhas sudah menyambut baik, katakanlah dari industri nanti ada sambutan yang baik juga, Unhas sudah siap nih dengan jangka waktu 1 bulan itu sudah bisa memproduksi 10 sampai 15 unit drone ini begitu. Nah, mungkin dari closing statement Pak Andi, kiranya ada apa yang Pak Andi ingin sampaikan kepada perusahaan nih. Kalau Pak Andi berhadapan langsung dengan perusahaan, apa sih yang ya dalam tanda kutip kita boleh agak bilang menyadarkan ya Pak, kenapa harus pakai drone gitu Pak Andi. Silakan Pak. Ini merupakan hal yang baik ya. Pertama, ini untuk perkembangan sawit kita ya. Jangan lupa bahwa ini yang saya katakan tadi sebagian besar APBN kita juga itu berasal dari sawit dan menjadi istilahnya uh, ini menjadi hal yang sangat menantang ya bagi kami sebagai periset untuk bagaimana bisa ikut berpartisipasi ya di dalam pengembangan sawit ini. Bagi para investor ya kami mengajak agar mereka mau datang ke kami ke universitas ya. Bukan cuma Unhas, saya rasa semua banyak lah universitas yang memiliki riset-riset yang bagus. Datanglah ke sana ya. Bahkan kami biasa melakukan istilahnya eh, setiap tahun itu melakukan pameran teknologi ya, pameran teknologi dan bisa melihat bagaimana potensinya. Ya, jadi ini kadang ada riset-riset yang tanda kutip itu merupakan hidden gem. Orang banyak tidak tahu, tetapi pada saat dia mengetahui,
Oh, ini yang mereka cari. Ya, nah makanya kami lewat Hai Sawit ini juga, ini kami terbantu untuk menyampaikan bahwa ini loh ada teknologi, Anda bisa berpartisipasi di dalam. Ayo, Anda investasi. Tidak banyak lah investasinya, karena eh, untuk workshop, untuk SDM, untuk apa itu kita sudah miliki. Ya, tinggal mungkin dia melakukan investasi mungkin dalam hal alat sedikit ya. Kemudian komponen-komponen drone itu juga memang kita masih butuh, karena uh, kalau mau komersialisasi itu semuanya harus kita siapkan. Ya, jadi R&D research development kalau swasta yang sendiri yang mau kembangkan itu besar sekali, bisa sampai 40% dari investasi mereka. Kalau masuk ke sini ke universitas ya paling 10% nggak begitu besar lah. Jadi banyak yang dia, Baik, maksudnya profit yang mereka dapat juga besar. Nah, kami punya keuntungan yang pertama adalah membawa universitas, yang kedua memanfaatkan hasil riset supaya tidak mubazir, Mas Danang. Kami nggak mau baik, cuma Pak Andi. drone ini dipajang aja di lab, ya nggak bisa. Ya, itu yang banyak terjadi, Pak. Dari hasil riset selama ini kan. Mudah-mudahan ini yang ini bisa kita terapkan lah, Pak. Kolaborasi yang Hexahelix tadi bisa kita terapkan. Baik, Pak Andi, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini bersama Hai Sawit. Sudah bercerita mengenai inovasi drone untuk pemanenan kelapa sawit. Tentunya ini kita harapkan tidak menjadi episode pertama dan terakhir, Pak. Tapi ke depan kita akan coba ulas lagi riset-riset apa yang itu bermanfaat untuk industri sawit gitu. Saya sepakat dengan yang Pak Andi sampaikan. Bisa jadi ini belum diterapkan di industri bukan tidak berkenan, Pak, tapi karena belum tahu begitu. Ya, nanti itu menjadi misi kita bersama. Ayo kita mulai publish riset-riset yang terbaik yang nanti tentu secara perlahan mudah-mudahan akan terjadi kolaborasi yang tentunya menguntungkan untuk sawit Indonesia dan semua pihak begitu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Sawit Insight Podcast yang kali ini bersama Dr. Andi, beliau dari Unhas, dan kita sudah mengupas tuntas mengenai inovasi drone untuk pemanenan kelapa sawit. Tentu nanti ke depan kita akan membahas kembali episode-episode yang lain di dalam Sawit Insight Podcast yang harapannya keilmuan-keilmuan yang tadi kita sharingkan di setiap episodenya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi.